Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di channel Sukmacas. Semoga kalian yang menonton video ini diberikan kesehatan dan diberikan rezeki yang berlimpah. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas partai yang sangat menarik antara William Steinitz menghadapi Emanuel Lasker. Partai ini menyajikan partai yang penuh dengan taktik dan strategi. Penasaran dengan partainya? Mari kita bahas ya. Oke, Emanuel Lasker memegang buah hitam, William Steinitz memegang buah putih. Steinitz memulai langkah dengan pion E4, dijawab pion E5, kuda C3, kuda F6, pion F4, pion D5, dan ini masuk dalam pembukaan Vienna Game ya teman-teman. Oke, lanjut. Putih melanjutkan dengan pion D3 dengan tujuan yaitu memperkuat pion di E4. Direspon hitam dengan pengembangan kuda ke C6. Putih pion pukul pion, dipukul balik menggunakan kuda pion D4 dengan tujuan yaitu mengancam kuda. Kuda mundur ke G6. Putih pion pukul pion, dipukul balik menggunakan kuda. Kuda pukul kuda, menteri pukul kuda. Putih pengembangan kuda ke F3, hitam gajah berkembang ke G4 dengan tujuan yaitu mengepin menteri. Diantisipasi oleh William Steinitz dengan langkah gajah E2. Hitam melakukan rokade panjang. Pion C3 dengan tujuan yaitu memperkuat pion di D4. Hitam merespon dengan pengembangan gajah ke D6 dengan tujuan yaitu mengaktifkan gajah dan agar kedua benteng dapat terkoneksi satu sama lain. Direspon putih dengan melakukan rokade pendek. Hitam benteng bergeser ke E8. Putih merespon dengan pion H3 dengan tujuan yaitu mengancam gajah. Gajah mundur ke D7. William Steinitz mengembangkan kuda ke G5. Direspon Lasker dengan pengembangan kuda ke H4 dengan tujuan yaitu menyupport menteri untuk melakukan checkmate di G2. William Steinitz mengantisipasi hal tersebut dengan langkah kuda mundur ke F3 dengan tujuan yaitu memblok langkah menteri agar tidak melakukan checkmate. Oke, pada posisi seperti ini Emanuel Lasker membuat langkah yang sangat mengejutkan ya, dengan langkah apa? Kuda pukul pion di G2. Oke, direspon Steinitz dengan langkah raja pukul kuda. Pada posisi seperti ini Lasker terus melancarkan serangan dengan langkah gajah pukul pion di H3. Diantisipasi Steinitz dengan langkah raja bergeser ke F2. Teman-teman, apabila pada posisi seperti ini Steinitz menerima pengorbanan ini, maka akan ada jalan menteri cek raja. Rajanya bisa mundur ke G2. Menteri melakukan cek raja kembali ke G4, dan apabila ke F2 maka akan checkmate. Teman-teman, ini variasi selanjutnya. Apabila Steinitz menerima gajah ini maka akan ada jalan menteri F5 dengan tujuan cek kepada raja. Raja mundur ke G2. Menteri hitam G4 melakukan cek kepada raja putih. Diantisipasi dengan langkah H1. Menteri hitam ke H3 melakukan cek kepada raja putih. Diantisipasi dengan langkah raja ke G1. Benteng ke E4 dengan tujuan yaitu nantinya akan melakukan checkmate dengan menyupport menteri. Putih semisal merespon dengan gajah ke G5, maka akan ada jalan menteri bergeser ke G3 dengan melakukan cek. Raja putih bergeser ke H1, benteng ke G4, dan pada posisi seperti ini pasti akan terjadi checkmate ya. Apabila diantisipasi dengan langkah G1 maka akan ada jalan menteri bergeser ke H3 dan checkmate, dan apabila ditutup maka akan checkmate juga ya. Oke teman-teman, oleh karena itu William Steinitz pada posisi seperti ini dia tidak mengambil gajah gratis itu, dia hanya menggeser rajanya ke F2. Oke, Lasker merespon dengan pion F6 dengan tujuan yaitu mengontrol petak G5 dan E5. Direspon dengan benteng bergeser ke G1 mengancam pion. Pion dimajukan ke G5.
Direspon oleh Stannis dengan gajah pukul pion. Dipukul balik menggunakan pion. Dipukul balik menggunakan benteng dengan tujuan yaitu mengancam menteri. Menteri mundur ke E6. Direspon Stannis dengan langkah menteri ke D3 dengan tujuan yaitu nantinya akan ada ide benteng menyupport benteng yang satunya. Oke, direspon oleh Laskar dengan langkah gajah ke F4 dengan tujuan yaitu mengancam benteng. Pada posisi seperti ini, Stannis tidak menyelamatkan bentengnya, dia menggeser benteng satunya ke H1 dengan tujuan nantinya akan mengancam gajah. Direspon oleh Laskar dengan langkah gajah pukul benteng, dipukul balik menggunakan kuda. Oke, Laskar merespon dengan menteri bergeser ke F6 dengan tujuan yaitu melakukan cek, diantisipasi dengan gajah ke F3. Pada posisi seperti ini, Laskar tidak terburu-buru untuk mengambil kuda di G5. Dia melangkahkan gajah ke F5 dengan tujuan yaitu mengancam menteri. Apa respon dari Stannis? Dia tidak memindahkan menterinya. Dia melangkahkan kuda pukul pion di H7 dengan tujuan yaitu mengancam menteri. Direspon oleh Laskar dengan langkah menteri ke G6 dengan tujuan yaitu menyupport gajah untuk mengancam menteri. Diantisipasi menteri ke B5 dengan tujuan nantinya akan memukul pion di B7. Diantisipasi oleh Laskar dengan langkah pion C6 dengan tujuan yaitu mengancam menteri. Menteri bergeser ke A5. Benteng maju ke E7 dengan tujuan yaitu menyupport menteri untuk memukul kuda. Stannis merespon dengan benteng maju ke H5 dengan tujuan yaitu menyupport menteri untuk memukul gajah. Diantisipasi dengan gajah maju ke G4 dengan tujuan yaitu melakukan adu gajah. Diantisipasi Stannis dengan langkah benteng bergeser ke G5 dengan tujuan yaitu mengancam menteri. Menteri maju ke C2 dengan tujuan yaitu melakukan cek. Direspon putih dengan langkah gajah maju ke G3. Direspon Laskar dengan langkah gajah pukul gajah. Pada posisi seperti ini, setelah langkah gajah pukul gajah, Stannis menyerah. Oke teman-teman, kenapa Stannis menyerah pada posisi seperti ini? Apabila dilanjutkan akan seperti ini ya, raja pukul gajah dan menteri mendapatkan kuda. Dan dilihat dari komposisi tidak di papan bahwa Emmanuel Laskar lebih unggul ya perbedaannya. Oleh karena itu pada posisi seperti ini Stannis menyerah. Oke teman-teman, apabila kalian suka videonya silahkan like, share, dan subscribe. Terima kasih.